الأحوال مقتحم ومن تذاكر جيران بذي سلم مزى السدام عن جرى من مقلة بدمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal halimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Syekh Musa rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi barakatihi wa karamatihi fid darin amin. Wa'alul hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita kembali lanjutkan ta'lim kita. Kita masuk kepada pembahasan takfinul mayyit, mengkafani mayit. Sebelum kita masuk kepada praktek mengkafani mayit, terlebih dahulu kita mengetahui hukum mengkafani mayit dan hak kafan. Hukum mengkafani mayit ada 3. Yang pertama wajibun. Wajibnya wajib kifayah. Lil muslim wal kafir az-zimmi ghairu sigti alladhi lam yazhar fihi mabda khalqi adami. Bagi mayit muslim yang meninggal, mau dia orang soleh, mau meninggalnya dalam keadaan maksiat, wajib kita mengurusi kafannya atau mengkafani. Kalau tidak ada yang mengkafani, dikubur tanpa kafan, maka satu kampung dosa. Begitu kafir zimmi, orang kafir yang enggak merangin kita, itu zimmi. Dan dia membayar pajak kepada pemerintah yang sah untuk perlindungannya. Seperti di negara kita itu masuk kafir zimmi, yang ada di Keranji orang kafir zimmi. Tapi orang kafir dikapanin enggak? Kagak ya, dia masuk terpeti ya, pakai jas langsung. Orang dari kapan orang kafir, orang Kristen. Ya ada deh kalau hal, emang kalau menurut kebiasaan ajaran mereka, agama mereka yang pakai jas, enggak perlu dikafani, kita enggak mengkafani, kita enggak dosa karena memang itu ajaran mereka. Dan muslim yang keguguran yang belum kelihatan tanda-tanda penciptaan manusia, itu wajib.
Mandubun lisigit allazi lam yazhar fi mabda khalqi adami. Sunnah bagi bayi yang keguguran. Udah kita bahas tentang beberapa bagian tentang bayi yang keguguran. Ada yang sudah kelihatan bentuknya manusia, ada yang belum kelihatan bentuknya manusia. Dan bagi bayi yang keguguran yang belum nampak penciptaan manusia, maka sunnah di kafan, ini kita kasih kafan lalu kita kubur. Sunnah. Jaizun lil kafir harbi, bagi kafir yang merangi kita. Hukum yang ketiga adalah jaiz, mubah bagi orang kafir yang merangi kita. Sekarang hak kafan ada 4. Ada hakullah, ada hak Allah mayasturul aurah, sesuatu yang menutupi aurat laki-laki antara pusar dan lutut. Perempuan seluruh badan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Kita tutup aja antara pusar dan lutut. Ini hak Allah, wajib kita tutupi. Seandainya mayit dia memberikan wasiat bahwasanya untuk mengkafani hanya antara pusar dan lutut, itu enggak dibenarkan wasiatnya. Kenapa? Itu bukan hak mayit, tapi hak Allah Subhanahu wa ta'ala antara pusar dan lutut. Lalu hakul mayit, ada hak mayit. Hak mayit adalah mayasru bagiyatal badan minan lafafatil ula. Dan hak mayit adalah sesuatu yang menutupi seluruh badan dari lipatan pertama. Seluruh badan semuanya tertutup. Lalu hak Allah antara pusar dan lutut. Tapi hak mayit satu lipatan yang menutupi seluruh badannya, itu hak si mayit. Makanya mayit dia berwasiat, ketika saya meninggal jangan kafani dengan 3 lipatan, maka wasiatnya dibenarkan. Boleh dengan 1 lipatan. Tapi kalau mayit dia berwasiat, kafani aku hanya menutup antara pusar dan lutut, ini enggak boleh, karena itu bukan haknya mayit, itu adalah hak Allah. Hak gurama, hak para pemberi hutang, lipatan kedua dan ketiga. Misalkan ini mayit, dia meninggal dan meninggalkan hutang yang tidak bisa dibayar oleh ahli waris. Lalu si orang yang memberikan hutang menuntut, enggak boleh dia mengkafani daripada 2-3 lipatan. Maka tuntutannya dibenarkan, haram kita mengkafani 2 dan 3 lipatan. Kenapa? Karena goroma si penghutang ini menuntut. Dengan yang lipatan kedua, ketiga mendingan berutang. Kecuali kalau emang penghutangnya ini dia redo, enggak jadi masalah 2 sampai 3 lipatan. Dan hak warasah, hak ahli waris yang melebihi daripada 3 lipatan. Misal lipatan keempat, kelima, dia ingin mungkin duitnya banyak.
Maka dia berwasiat, nanti kalau ane meninggal, kafani dengan 4 atau 5 lipatan meninggal. Ahli warisnya menolak, nggak boleh. Harus, maka penolakannya diterima, nggak boleh lebih daripada 3, karena hak daripada ahli waris itu hanya 3 lipatan. Tapi kalau ahli waris dia ingin menggugurkan, jangan kafani orang tua saya dengan 3 lipatan, tapi dengan 1 lipatan, maka ahli waris nggak diterima daripada tuntutannya. Yang dibenarkan adalah hak daripada si mayit, nggak dibenarkan daripada 3. Ya kenapa? Dia bukan goroma. Nah ini hak, permasalahannya adalah hak mayit. Hak mayit 1 lipatan. 1 lipatan ini wajib kalau dia muksir, yakni emang orang nggak mampu. Dia nggak mampu benar-benar ketika dia meninggal, tidak ada sesuatu harta sedikit pun untuk membeli daripada kafan dan mengurusi jenazahnya. Maka diambil daripada harta orang yang semasa hidupnya wajib dia nafkahin. Siapakah? Misalnya meninggal suami, anaknya atau istrinya. Walaupun dia anaknya ini orang kaya semuanya, tapi karena orang tuanya meninggal nggak meninggalkan sesuatu apapun daripada harta, maka yang wajib dikafani 1, karena dia meninggal tidak meninggalkan harta. Tapi walaupun anak-anaknya ini kasar dia mampu, jangankan cuma 3 lipatan, 100 lipatan juga mampu, kasar kan gitu. Tapi ini mayit tidak meninggalkan sesuatu, maka boleh ini ahli waris mengkafani 1 lipatan. Kenapa? Karena yang wajib 3 lipatan ini tarikah harta yang ditinggalkan oleh mayit sendiri. Dan ketika dia meninggal pun tidak mempunyai hutang yang terbelit, yang menghabiskan daripada hartanya. Jadi 3 lipatan kalau emang itu hartanya sendiri, bukan harta dari patungan warga atau sumbangan daripada orang-orang kaya, atau dari sumbangan mana. Ya kalau dia emang meninggal, dia meninggalkan harta, yang afdol adalah diambil daripada hartanya sendiri. Dari mengkafani, mengurusi, memberikan upah orang yang memandikannya dan orang yang menggotongnya, dan sampai ke kuburan, itu yang afdol diambil daripada hartanya sebelum dibagi kepada ahli waris. Sebelum dia meninggal, hutang wajib. Misalnya ya kalau kain kapan aja rata-rata orang mampu sih kain kapan, walaupun kasarnya dia hidupnya ngontrak. Kita ambil permasalahan. Misalkan orang meninggal, dia punya uang 10 juta. Dia punya uang 10 juta. Meninggal, dia meninggal harta uang 10 juta. Tapi kalau dia punya dia sawah atau dia punya kontrakan, ya lebih 10 juta. Itu di total berapa kontrakan sepetak atau rumah yang dia tinggal. Sama kalau dia punya rumahnya sendiri, jadi total berapa rumahnya dia tinggal. Tapi kita ambil minimal orang paling susah deh. Dia meninggal punya duit 10 juta. Dia meninggalkan anak 2 laki dan perempuan misalkan, dan 1 dan istrinya masih hidup. 10 juta ini dicap ahli waris. Berapa untuk istrinya? Buat istrinya 1/4. Berapa 1/4 dari 10?
1.400.000. Seperempat berapa? 2 juta. Seperenam. Kalau dia punya anak, kalau dia nggak punya anak, ini istri jatuhnya seperempat. Tapi kalau mayit punya anak, ini seperenam. Kalau seperenam berapa? 1.600.000. Ini kalau seperempat, kalau mayit nggak punya anak. Tapi kalau mayit punya anak, maka istrinya seperenam. Taruh 1.600.000. Sisanya berapa? 9.400.000. 8.400.000. Lalu dibagi. Lidaka misul hadi unsayayan. Jatah laki-laki 1, jatah perempuan 2, laki 1. 2 banding 1 berapa? Laki-laki dapat, misalkan laki-laki dapat 5 juta. Perempuan dapat 2 juta setengah, kalau uangnya 10 juta. Sisa 7 juta setengah. Lalu sisa 2 juta setengah. Buat si istri berapa? 1.400.000. Berapa sisa 2 juta setengah? 1.100.000. Cukup nggak beli kapan? Kapan berapa duit? 600.000. 1.100.000 cukup dia beli kapan? Maka di saat itu wajib dia 3 lipatan. Wajib 3 lipatan. Nanti permasalahannya, ini yang biasa kita beli. Apakah benar yang dipakai sekarang ini 3 lipatan atau 3 lapis? Nanti kita ambil contohnya. Apanya? Tetap, tapi walaupun dia ada sumbangan dari RT, tapi kalau emang dia punya warisan yang emang untuk punya harta peninggalan yang cukup untuk mengurus jenazahnya, maka wajib dia 3 lipat. Walaupun emang ada yang menyumbang kain kafan, ada yang maksudnya orang bertakziah, tapi dia punya tarekat peninggalan yang melebihi daripada pengurusan daripada jenazahnya. Makanya kalau orang meninggal, yang pertama yang harus diurusi warosah. Yang pertama aduyun, hutang si mayit. Hutang si mayit berapa? Misalkan menghutang si mayit, sebelum hutang si mayit dibayar, maka enggak boleh ahli waris membagikan harta waris. Zalim. Ketika kita belum menyelesaikan orang tua hutang piutangnya, tapi warisan ini udah dibagi, zalim. Hukumnya kita sama orang tua. Dan juga untuk menyelesaikan daripada pengurusan jenazah, yang lebih afdal adalah dari harta tarekat peninggalannya. Barulah harta ini dibagi menjadi waris. Kalau waris, emang kalau ketika ada waris, emang sunnah di dalam Islam ini kita nggak boleh berlama-lama. Bahkan Islam mengajarkan kita sebelum mayit dikuburkan ini sudah ada pembagian waris. Itu Islam. Tapi terkadang kan image kita di masyarakat apa ya? Lu belum 40 hari udah ribut warisan tuh, Justru di dalam Islam enggak, sesuatu yang diajarkan Islam itu benar-benar untuk kedamaian. Karena harta ini sensitif. Kita lihat, kita enggak lebih pintar dari sahabat Rasulullah. Kita lihat ketika Nabi Muhammad meninggal, ada sebagian sahabat yang mengurusi jenazah Rasulullah, dan ada sebagian sahabat yang langsung berkumpul untuk siapa yang pantas menduduki sebagai pemimpin setelah Rasulullah tidak ada tuh. Ada usus tuh. Kita nggak lebih pintar daripada sahabat. Ini
Jenazah Rasulullah belum dikubur, masih diurusin. Tapi sebagian sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya, mereka rapat berkumpul untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kalau berlama-lama, sehari, 2 hari, atau mingguan, atau tahunan, ini bisa dimasuki oleh kubu orang-orang munafik dan bisa dipecah belah. Kalau pada saat itu kosong daripada kepemimpinan. Kalau pemimpinan harta bukan? Harta masuknya. Ya begitu juga ketika halul warasa. Kita nggak mungkiri banyak daripada antara saudara dengan saudara gara-gara warasa karena berkepanjangan mereka ribut. Dan juga ada juga sebagian mungkin suami yang meninggal, istrinya masih ada, ibu lo kan masih ada. Kenapa lo ribut warisan? Ini ibu juga salah. Kenapa? Yang dibagi bukan harta. Kalau emang itu ada harta warisan ibu, dipisahkan. Yang dibagi ini harta mayit. Dan ibu pun dia dapat jatah 1/6 kalau mayit ini punya keturunan. Kalau nggak ada keturunan, maka si istri atau ibu ini jatahnya 1/4. Ini Islam mengajarkan, makanya nggak boleh berlama-lama. Jadi iman kita ya di masyarakat ya begitu deh. Semua pembagian di dalam Islam pun sudah, di bagian di Islam pun sudah diatur semuanya dalam Al-Quran, dalam ilmu faraid. Kalau fikih kita bicara ilmu faraid. Enggak ada dalam Al-Quran itu kata tidak adil. Kalau kita berbicara waris, lebih baik kita berbicara tentang hukum Allah. Sudah disesuaikan dengan apa yang udah diatur oleh syariat. Karena kalau kita bicara hukum waris, kalau pembagian secara yang diinginkan oleh orang tua meninggal, ini kalau pembagian secara orang tua, maka orang tua harus meminta 1 per 1 keredoannya. Apakah si fulan A, B, C, misalkan A dibagi segini, B apakah setuju dengan pembagiannya, B dibagi sekian, apakah setuju? Kalau orang tua meninggal, si A mungkin jatahnya rumah di pinggir jalan, seraya sama-sama 100, tapi dia di pinggir jalan, si B di dalam, beda nggak harganya? Tanah sama 100 meter, di belakang beda harganya. Orang tua meninggal, maka si B ini secara hukum Islam bisa menuntut apa yang dibagi orang tua bisa digugurkan. Kenapa? Hukum orang tua ini hukum waris, bukan hukum orang tua. Kecuali kalau orang tua ini hibah. Tapi kalau dia niatnya wasiat warisan, maka secara hukum Islam bisa dirubah. Tapi kalau dia wasiat atau dia hibah, tapi hibah pun sama, nggak bisa diganggu gugat. Tapi kalau waris, dia nggak bisa memegang harta kecuali mayit ini orang yang bagian harta udah meninggal. Waris ini harta peninggalan orang yang udah meninggal. Nanti insya Allah kita bahas tentang faraid warisan. Banyak sekarang yang mereka yang melupakan tentang waris. Masyarakat juga kurang memperhatikan tentang warisan. Ya para asatidz juga maaf jarang yang paham juga tentang warisan. Jarang, karena ilmu ini emang ilmu jarang dipakai. Ilmu jarang dipakai dan juga emang ilmu muyangin. Kalau banda orang kita hitung-hitung. Nah, kita lagi belajar di Ustaz Umar di Tebet, belajar faraid. Datang Ustaz Alwi Segap, adiknya Ustaz Umar. Belajar apa ente? Faraid. Lah, lu kayak punya banda aja lu belajar faraid ditanya, jandain tuh. Itu padahal kita punya pesantren kenapa aja dipelajarin jandanya. Ya gitu namanya kita jadi seorang dai, kita harus tahu tentang apa gitu tentang faraid warisan. Banyak permasalahan-permasalahan. Juga banyak, enggak sedikit juga banyak
pengaduan tentang warisan kan nih. Pada meninggal si mayit meninggal ini gimana caranya? Nanti insya Allah kita bahas secara khusus. Kita bahas tentang kafalin mayit. Ini hanya sekilas saja. Jadi sekilas bahwasanya kalau mayit dia mempunyai tarikah peninggalan harta, maka wajib 3 lipatan.